Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 ya. Jumpa lagi dengan mata pelajaran bisnis online. Senang sekali rasanya bisa menemui anak-anak semua karena hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Walaupun kita hanya bertemu di dunia maya, tapi mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar daring ini nanti sampai selesai. Anak-anakku, memasuki pertemuan kedua, kita akan membahas konsep marketing e-commerce, yang mana pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengikuti materi ini sekilas ya, tapi masih dalam pembukaan saja. Nah, hari ini kita akan bahas sepenuhnya. Apa sih pengertian dari marketing, kemudian e-commerce dan lain-lain itu ya. Nah, jadi anak-anak, pemasaran itu bisa diartikan sebagai atau dikenal dengan istilah marketing ya, sebagai upaya untuk memasarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat, di mana pemasaran sendiri itu dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, yang mana organisasi ini biasanya adalah perusahaan yang mana tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dimanapun ya, atau yang disebut dengan profit oriented itu ya. Nah, tujuan utamanya mencari keuntungan, bagaimana bisa menjual sebanyak-banyaknya produk atau layanan atau jasa ya. Dengan demikian semakin banyak produk yang terjual, maka semakin besar juga keuntungan yang didapat. Nah, kemudian tujuan utamanya yaitu menciptakan kebutuhan ya. Kalau di pasar tidak tersedia produk itu, maka kita menciptakan produk, itu berarti kita menciptakan kebutuhan. Orang yang semula tidak butuh menjadi butuh, orang yang semula tidak tertarik menjadi tertarik, dan kemudian membutuhkannya, itu menciptakan kebutuhan. Agar tercipta proses pertukaran barang dan jasa antara perusahaan dengan pelanggan, jadi antara produsen dengan konsumen, itu terjadi transaksi. Jadi tujuan pemasaran itu adalah seperti itu, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya, dua hal penting yang harus menjadi fokus perusahaan. Yang pertama adalah aktivitas komunikasi atau communication task, yaitu bagaimana perusahaan mengkomunikasikan dirinya, memperkenalkan dirinya, profilnya ya, produk-produknya, terutama yang berkaitan dengan produk dan jasa yang diciptakan atau yang ditawarkan. Nah, ini penting. Orang tidak mungkin mau beli kalau tidak tahu produknya apa ya. Orang juga tidak mau membeli jika tidak tahu produk itu gunanya untuk apa ya. Kalau kita mampu mengkomunikasikan itu, produknya apa, gunanya untuk apa kelebihan produk itu, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini merupakan upaya mengkomunikasikan dengan calon pembeli ya. Kemudian dalam hal komunikasi, informasi mengenai produk, promosi, harga, kemasan, tempat pembelian, potongan, dan lain sebagainya itu harus jelas. Misalnya kita menciptakan produk ini A ya, harganya misalnya 100.000 ya, sedang dalam masa promo, dipotong 10% misalnya ya. Kemasannya bagus, beratnya berapa, kalau dikirim menggunakan jasa pengiriman nanti kena ongkos kirim berapa, itu harus jelas juga ya. Potongan harganya berapa, harga kemasannya berapa kilogram, itu harus jelas semuanya ya. Jadi ini adalah aktivitas komunikasi antara perusahaan dengan calon pembeli, di mana di sini kita bisa mengedukasi pasar ya. Bisa mengedukasi pasar artinya pasar yang semula belum tahu menjadi tahu, yang belum kenal menjadi kenal, dan mereka akan tertarik setelah mengetahui hal itu. Kemudian yang kedua, aktivitas operasional anak-anak ya.
Jadi bertujuan untuk membentuk suatu lingkungan yang kondusif agar proses transaksi jual beli antara pelanggan dengan perusahaan dapat berjalan dengan mudah dan lancar seperti yang dijanjikan pada aktivitas komunikasi. Target dari aktivitas ini adalah pelanggan merasa puas dengan pelayanan dari perusahaan. Kemudian ketika melakukan proses jual beli atau transaksi, ini merupakan lanjutan dari komunikasi tadi ya. Jika ternyata pelanggan kita merasa tertarik kemudian ingin melakukan jual beli ya, maka perusahaan akan menciptakan suatu keadaan yang kondusif, yang meyakinkan, yang dipercaya, yang amanah ya, bagaimana transaksi jual beli itu dapat dilakukan. Ya, ini ada yang tanya sebentar. Nah, gitu ya. Nah, lalu fungsinya apa? Yang pertama, buying ya, menciptakan bahwa cukup tersedia. Kita harus mampu meyakinkan bahwa cukup tersedia jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat agar kita sewaktu-waktu ingin membeli, agar masyarakat jika ingin membeli produk itu mereka pasti mendapatkannya. Pastikan stok itu aman ya. Kita punya stok aman, jumlahnya cukup untuk memenuhi pasar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah selling, menggunakan berbagai media seperti radio, iklan. Yang sekarang kita gunakan adalah internet yang dapat diakses oleh siapapun ya, dapat diakses oleh siapapun. Kemudian transporting, ini pengiriman ya, mudah diakses. Kemudian ongkos kirimnya murah, kalau sekarang sedang trennya gratis ongkir ya, mereka selalu suka itu. Memindahkan produk ke tempat-tempat yang mudah diakses oleh pelanggan. Misalnya kita punya perusahaan di Surabaya, pelanggan kita banyak di Jakarta, maka kita harus punya tempat untuk menampung produk-produk itu di sana, dekat dengan konsumennya. Storing atau tempat penyimpanan produk, ini sudah kita bahas tadi ya, yang ada dengan tempat penyimpanan produk yang ada dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan ketika berada di tangan pelanggan. Ini jelas ya, ini kita mengutamakan kepuasan pelanggan yang membeli produk kita yang menjadi konsumen kita, supaya mereka tidak kecewa dengan produk yang kita jual ya. Kita melakukan penyimpanan sebaik mungkin sehingga ketika terjadi penjualan tidak ada lagi kesulitan mencari atau mendapatkan produk itu, langsung tertuju pada lokasi yang ditetapkan. Kemudian ya, fungsinya berikutnya standardization and grading, yaitu menjaga agar keseluruhan produk selalu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Kadang ada juga kasus produk yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dikomunikasikan, yang tertulis pada deskripsi. Katanya beratnya 10 kilo, tapi ternyata setelah dikirim hanya 6 kilo. Nah, ini sesuatu yang merugikan calon pembeli kita. Kenapa merugikan? Beda di ukuran saja itu beda ongkos kirim, dan ongkos kirim selalu dibebankan kepada pembeli. Nah, warna juga begitu, minta dikirim warna hitam, yang dikirim warna kuning misalnya ya. Nah, ini tidak sesuai, terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataannya. Maka harus ada standardization and grading. Dan variabel-variabel yang lain, model misalnya ya, minta ukuran XL dikirim L dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi ya, saya sendiri sering belanja juga sering mengalami hal seperti itu. Berarti para penjual kita di marketplace itu, di dunia online itu ya, tidak melakukan standarisasinya tidak jelas ya. Kemudian financing, ini pemberian kemudahan pembayaran bagi mereka yang menginginkan produk tersebut. Sekarang banyak sekali ya metode pembayaran yang kita kenal ya, ada
bermacam-macam metode pembayaran digital yang itu akan kita bahas khusus pada pertemuan tatap muka nanti, sekaligus kita praktekkan ya, saya demonstrasikan. Kemudian risk taking, yaitu meyakinkan kepada calon pembeli akan kecilnya risiko yang dapat menghambat kegiatan jual beli antara mereka dengan pihak perusahaan. Ini penting ya. Kenapa? Yang jelas pembeli tidak mau risiko. Risiko apa? Misalnya risiko barang rusak dalam pengiriman, risiko barang tidak sampai, risiko bermacam-macam risiko yang lain. Maka kita harus sebagai pengusaha, sebagai pemilik perusahaan harus melakukan antisipasi terjadinya risiko-risiko itu ya. Penanganan risiko harus betul-betul bagus. Misalnya kalau barang yang dikirim mudah rusak, maka packingnya harus bagus, kuat. Ketika barang ini ditumpuk di dalam mobil box itu tidak terjadi kerusakan. Berikutnya, information gathering, yaitu mengumpulkan informasi mengenai pelanggan maupun para pesaing bisnis agar perusahaan dapat selalu memperbaiki strategi marketingnya. Ini penting juga ya, mengumpulkan informasi mengenai pelanggan maupun para pesaing. Para pelanggan itu sukanya apa sih ya, yang diminta apa sih, mereka belinya biasanya tanggal berapa suka belanja itu, biasanya setelah gajian ya, dan apa yang mereka sukai. Kemudian ya, kalau di statistik kelihatan ya, kita kalau jual online itu biasanya akan mengetahui kata kunci apa yang paling banyak digunakan oleh para pelanggan kita. Itu penting sekali. Kemudian strateginya pesaing kita yang menjual barang atau produk sama dengan kita itu bagaimana, kita juga harus tahu ya, supaya kita tidak kalah bersaing dengan mereka. Anak-anak, bahwa jualan online, bisnis online itu tidak sama dengan bisnis offline ya. Artinya kalau di dunia nyata itu kita bisa memasarkan produk langsung ketemu dengan orangnya, tapi kalau di dunia maya itu kita tidak ketemu, tapi kita cukup memberikan deskripsi selengkap-lengkapnya mengenai produk yang kita jual. Nah, itulah bedanya. Kalau di dunia online kita akan berhadapan dengan banyak orang. Artinya berhadapan dengan banyak orang itu, kalau kita satu perusahaan perorangan yang melakukan bisnis online, kita akan langsung akan berhadapan dengan masyarakat luas, tidak terbatas ya. Kemudian kita juga bisa melakukan segala macam strategi untuk memasarkannya. Kita juga bisa melakukan promo-promo tertentu ya. Nah, dari sini jelas perbedaannya, pasar lebih luas jika kita memasarkan melalui internet, tidak terbatas pada geografis saja. Internet adalah tempat di mana model komunikasi many to many secara mudah dan alami terjadi. Jelas ya, many to many itu banyak yang jual pun juga banyak yang beli. Banyak perusahaan yang memasarkan produknya di sana pun juga banyak konsumen yang berada di dalamnya. Nah, ini merupakan persaingan yang sehat, alami, kemudian bisa menjadi peluang bagi siapapun yang menjalankan bisnisnya secara online. Itulah ya anak-anak ya, materi untuk hari ini. Saya berharap anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa jawab pertanyaan yang muncul di link yang saya kirimkan.
Saya juga berharap mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti semua kegiatan belajar mengajar daring, semua mata pelajaran bisa diikuti dan bisa menghasilkan atau mendapatkan nilai yang maksimal. Itulah ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Oh iya, saya ingatkan bahwa kita akan melakukan pertemuan tatap muka ya, insya Allah nanti bulan September. Insya Allah di bulan September itu kita akan ketemu tatap muka. Kita akan langsung mengaplikasikan, mempraktekkan teori-teori bisnis daring, bisnis online ya. Kita nanti akan mengawali membangun bisnis di marketplace, kemudian kita lanjut juga dengan bisnis afiliasi ya. Oleh karena itu ikuti terus pelajaran bisnis online ini sampai kalian nanti lulus. Dan harapan saya setelah kalian lulus nanti kalian bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Syukur-syukur juga bisa menciptakan pekerjaan bagi teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.